Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lulu Meisha Rozamzami. Kali ini kita bahas tentang persamaan kuadrat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selesai. Lanjut kompetensi dasar 3.19 yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. 4.19 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini, yaitu kalian dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kemudian kalian juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Definisi dari persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Namanya juga kuadrat, berarti pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Nah, bentuk umumnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi ingat, A, B disebut koefisien. A itu koefisien dari X kuadrat. B itu disebut koefisien dari X. Dan C adalah konstanta atau tidak memiliki variabel. Nah, X-nya ini adalah variabelnya, pangkat tertingginya yaitu 2. Caranya di sini ada menentukan A, B, C-nya berapa sih? Misalnya ada 2X kuadrat dikurang X ditambah 1 sama dengan 0. Berarti A itu adalah koefisien yang berdampingan dengan X kuadrat atau koefisiennya si X kuadrat. Berarti di sini A-nya 2. B-nya koefisien dari X. Di sini nggak ada angkanya ya, hanya ditulis min X. Maka dianggap B-nya adalah min 1. Kemudian C-nya atau yang tidak memiliki variabel adalah 1. Yang kedua, min X pangkat 2 ditambah 3X sama dengan 0. Berarti kalau di sini dituliskan min X pangkat 2, maka A-nya adalah min 1. B-nya adalah 3, sedangkan C-nya nggak ada ya. C-nya tidak dituliskan, maka dianggap C-nya adalah 0. Yang ketiga, X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. X kuadrat berarti dianggap A-nya 1. Di depan sini angka 1. Kemudian B-nya atau yang X-nya aja nggak ada, maka dianggapnya B-nya 0. Kemudian di sini ada konstanta yang tidak memiliki variabel, min 9. Maka C-nya adalah min 9. Next, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Pertemuan kali ini saya hanya menjelaskan untuk yang cara faktorisasi dan juga cara rumus ABC. Nah, di sini yang pertama saya jelaskan adalah faktorisasi, cara faktorisasi. Mungkin waktu SMP sudah pernah, kalau mungkin dengan cara yang ini masih kurang paham, bisa gunakan atau flashback lagi cara waktu guru SMP kalian mengajarkan boleh. Nah, contohnya, tentukan akar-akar dari X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0. Pembahasannya, ini saya tulis ulang ya dari soal yang di atas. Kemudian X kuadrat ini saya faktorkan. Saya faktorkan menjadi X dikali X ya. X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian 28, saya cari perkalian yang menghasilkan 28, tapi kalau ditambah bisa menghasilkan angka 3. Nah, saya pakai angka 28 ini adalah 7 kali 4. Kemudian, karena di sininya minus, karena di tengah sini minus, angka antara 7 dan 4 yang besar saya kasih min. Nih. Kalau di sini ya plus, berarti angka yang besar dikasihnya plus gitu ya. Karena di sini dia min, maka angka yang besar di antara 7 dan 4, angka yang besar adalah 7, maka 7-nya yang saya kasih min. Jadi cocok ya, X dikali X adalah X kuadrat, min 7 dikali 4 min 28. Sekarang kita cek, X dikali 4 yaitu 4X, X dikali min 7 yaitu min 7X, gini ya. Maka nanti min 7X kalau ditambah dengan 4X menghasilkan min 3X. Nah, ini harus sama seperti yang di tengah. Jadi, X kali X adalah X kuadrat, pas. Min 7 kali 4 adalah min 28. Dan hasil ini kalau ditambah, min 7X ditambah 4X harus sama dengan angka yang di sini, yaitu min 3X. Kalau sudah sama, maka silakan pasangkan faktorisasinya, yaitu depan dengan depan,
belakang dengan belakang. Jadi X dengan min 7 atau X dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian faktorisasi yang kedua adalah X ditambah 4. Kenapa ditambah? Karena di sini positif. X ditambah 4 sama dengan 0. Dikerjakan masing-masing, min 7-nya pindah ruas, jadinya plus 7. X sama dengan 0 ditambah 7, maka X-nya adalah 7. Ini yang pertama. Yang kedua, X ditambah 4 sama dengan 0. Plus atau positif 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. X sama dengan 0 dikurang 4, maka X-nya adalah min 4. Berarti akar-akar persamaan kuadratnya yaitu min 4 dan 7. Atau bisa dituliskan X1-nya adalah 7, X2-nya adalah min 4. Jadi akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kenapa X1 dan X2? Karena variabelnya menggunakan variabel X. Dan kenapa pakai 1, 2? Karena dia pangkatnya 2, maka artinya kalau pangkat tertingginya 2, si X-nya ini punya dua penyelesaian, ada X1 dan X2 gitu ya. Kemudian selanjutnya untuk cara faktorisasi lagi, di sini misalnya ada persamaan kuadratnya 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Nah, berarti 3x kuadrat, 3-nya ini adalah 3 kali 1. Ini satunya tidak dituliskan. X kuadratnya itu adalah X kali X. Jadi 3X dikali X adalah 3X kuadrat. Kemudian 5-nya saya tulis 5 kali 1. 5 kali 1. Seperti yang tadi, karena di sini positif, maka angka yang besar di antara 5 dan 1 itu nilainya positif. Yang besar kan angka 5, lebih besar angka 5, berarti 5-nya positif, satunya yang negatif gitu ya, karena di sininya positif. Nah, sekarang kalau sudah kita cek, 3x dikali min 1 adalah min 3x, x dikali 5 adalah 5x. 5x kalau ditambah dengan min 3x, maka menghasilkan 2x. Ini sama dengan angka yang di tengah harus ya. Kalau sudah pas angkanya, kita pasangkan faktorisasinya depan dengan depan, belakang dengan belakang, yaitu 3x dengan 5 atau positif 5, x dengan min 1. Jadi ditulisnya 3x ditambah 5 dengan x dikurang 1 sama dengan 0. Dipisah ngerjainnya sama kayak tadi, jadi kerjakan yang ini dulu sebelah kiri ya. 3x ditambah 5 sama dengan 0, positif 5 pindah menjadi min 5, maka 3x sama dengan 0 dikurang 5. 3x sama dengan min 5, maka x-nya adalah, ini karena perkalian, 3x itu artinya 3 dikali x, karena perkalian maka pindah ruas menjadi pembagi, menjadi min 5 per 3, ini x yang pertama. Faktorisasi yang pertama. Yang kedua kita kerjakan yang sebelah kanan ini. X min 1 sama dengan 0, negatif 1-nya pindah ruas menjadi positif 1. Berarti X sama dengan 0 ditambah 1. Maka X-nya adalah 1. Jadi bisa dituliskan bahwa akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 per 3 dan 1. Atau bisa ditulis seperti ini. X1-nya negatif 5 per 3 dan X2-nya adalah 1. Gitu ya. Oke, itu cara faktorisasi. Di sini ada lagi faktorisasi, tapi ini yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena sebenarnya angka-angkanya itu adalah angka-angka pangkat 2 ya. Jadi x kuadrat min 9 sama dengan 0. Maka kalau yang seperti ini, 9 itu kan sebenarnya adalah angka kuadrat, yaitu 3 kali 3, berarti tinggal min 3 plus 3. Udah gitu. X min 3, X plus 3, maka otomatis X1-nya 3, X2-nya min 3, plus min, angkanya sama. Kalau ini 4 itu berarti kan perkalian kembarnya 2 kali 2 ya, maka min 2 dengan 2, udah seperti ini. Kemudian 25 itu 5 dengan 5, ya udah berarti min 5 sama positif 5, seperti ini. Kalau ini depannya angka 4 itu kan 2 dengan 2, berarti 2 dengan 2, kemudian 1 ya 1 kali 1, kalau sudah seperti ini disederhanakan seperti slide yang ini nih, kalau dihitung maka menghasilkan X1-nya setengah dan X2-nya min setengah. Jadi ini angka-angka kayak angka-angka pangkat ya, angka-angka kuadrat gitu. Jadi lebih mudah. Next,
Nah, ini cara kedua, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ini rumusnya. Rumus ABC karena memang di dalamnya ada A, B, dan C. Nah, ABC-nya itu berdasarkan dari slide yang sebelumnya, yang A itu adalah koefisien dari X kuadrat, B itu adalah koefisien dari X, dan C adalah konstantanya. Nah, caranya di sini disuruh menentukan nilai X1 dan X2 atau akar-akar ya dari persamaan kuadrat ini dengan cara rumus ABC. Dari persamaan kuadrat ini maka bisa ditentukan A-nya adalah 1 di depan sini, kalau tidak ditulis angka berarti angka 1, B-nya itu ini minus 2, C-nya itu min 24 ya. Ini sudah ditulis, A-nya 1, B min 2, C-nya min 24. Masukkan semuanya ke rumus. Rumusnya adalah tadi minus dulu ya, minus baru B. Oke. Minus B-nya itu min 2, maka saya kurungin min 2. Kemudian plus minus B kuadrat, yaitu min 2 kuadrat dikurang 4 dari rumusnya, dikali A-nya 1, dikali lagi C-nya min 24, dibagi 2 itu rumusnya ya, 2A, berarti A-nya adalah 1. Kemudian dihitung negatif ketemu negatif jadi positif, plus minus akar dari, ini kalau dikuadratkan jadinya 4, plus di sini ada min sama min dikali menjadinya plus 4 kali 1 kali 24 jadi 96. Kalau ditambah jadi 100 maka jadinya ini 2 kali 1 tetap 2 ya. 2 plus minus akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10, maka 2 plus minus 10 per 2. Nah, ini kan ada plus minus. X1 pakainya plus, X2 pakainya min. 2 ditambah 10 bagi 2 menghasilkan 6. 2 dikurang 10 bagi 2 menghasilkan min 4. Maka akar-akar dari persamaan kuadratnya yaitu adalah min 4 dan 6. Ya, gitu. Kemudian, ini ada soal, silakan kalau kalian mau coba, semoga paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.